Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai diskusi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Francisca Kurnia dengan NPM 2120103089. Yang kedua Yeni Karlina N. Mopiana dengan NPM 2120103085. Yang ketiga, Rian Alfitriansyah dengan NPM 2140103183. Yang keempat, Haris Ragil Sasongko dengan NPM 2140103178. Dan yang terakhir, Lupita Friska Damayanti dengan NPM 2120103104. Jadi kami akan memaparkan materi mengenai akuntansi perusahaan dagang. Di sini mahasiswa diharapkan mampu mencatat transaksi perusahaan dagang menggunakan sistem perpetual. Jadi metode permanen atau perpetual system berbeda dengan metode periodik yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode penjualan. Metode permanen atau perpetual justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Gampangnya, jika terjadi transaksi penjualan yang mempengaruhi jumlah persediaan barang, maka rekening persediaan barang pun ikut dicatat saat itu juga. Metode pencatatan ini biasanya digunakan pada penjualan barang mewah dan memiliki nilai jual yang tinggi, misalnya mobil. Jika perusahaan Anda memilih menggunakan metode perpetual, berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Metode perpetual mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. Salah satu kelebihan sistem pencatatan persediaan metode perpetual ini yakni perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stok opnam pada stok tersisa. Alasannya, perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan waktu. Contoh pencatatan persediaan barang dagang dengan jenis transaksi 1. Pembelian barang dagang dengan metode perpetual. Persediaan barang di sisi debit, kas atau utang dagang di sisi kredit. 2. Retur pembelian, kas atau utang dagang di sisi debit, persediaan barang di sisi kredit. 3. Potongan pembelian, kas di sisi debit, persediaan barang di sisi kredit. 4. Penjualan barang, kas atau piutang di sisi debit, penjualan di sisi kredit. Harga pokok penjualan di sisi debit, persediaan barang di sisi kredit. 5. Retur penjualan. Retur penjualan di sisi debit, kas atau piutang dagang di sisi kredit. Persediaan barang di sisi debit, harga pokok penjualan di sisi kredit. Transaksi pembelian pada perusahaan dagang. Transaksi pembelian dilakukan agar perusahaan memiliki persediaan barang dagangan untuk dijual. Terdapat dua metode dalam pencatatan barang dagangan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Berikut ini pencatatan jurnal untuk transaksi pembelian barang pada perusahaan dagang dengan sistem persediaan perpetual. Untuk mencatat penjualan, kas di debit, penjualan di kredit. Dan untuk mencatat HPP, HPP di debit, persediaan barang dagang di kredit. Berikut ini merupakan pencatatan jurnal untuk transaksi pembelian barang pada perusahaan dagang dengan sistem persediaan perpetual. Untuk mencatat penjualan, piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Dan untuk mencatat HPP, HPP di debit, persediaan barang dagang di kredit. Contoh transaksi perusahaan yang pencatatan persediaannya menggunakan metode virtual. Perusahaan dagang Cahaya Terang merupakan perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan metode virtual. Berikut transaksi bulan November 2020. Tanggal 3
membeli barang dagang dari perusahaan dagang bintang dengan jumlah 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 dan terdapat beban angkut sebesar Rp250.000. Tanggal 5, membeli barang dagang dari perusahaan dagang Halilintar 7 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Tanggal 6, mengembalikan barang dagang yang dibeli dari perusahaan dagang Halilintar karena rusak sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 10, menjual barang dagang pada perusahaan dagang Gembira sebesar 8 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 250. Tanggal 11, membeli barang dagang dari perusahaan dagang Abadi sebesar Rp4.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 serta beban angkut sebesar Rp500.000. Tanggal 12, membayar hutang pada perusahaan dagang bintang atas faktur tanggal 3 November 2020. Tanggal 13, pengembalian barang dagang oleh perusahaan dagang Gembira sebesar Rp1.600.000 karena tidak sesuai pesanan. Tanggal 14, diterima pelunasan faktur tanggal 10 November 2015 dari perusahaan dagang Gembira. Tanggal 20, menjual barang dagang pada perusahaan dagang Sukses Cemerlang senilai Rp6 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 250. Tanggal 28, pengembalian barang dagang dari perusahaan dagang Sukses Cemerlang sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya, kita akan melihat jurnal umum pada PT Cahaya Terang pada periode November 2020. Pada tanggal 3 November, persediaan barang dagang mengalami debit sebanyak 3 juta, dan beban angkut pembelian mengalami debit sebanyak 250.000, dan utang dagang mengalami kredit sebanyak 3.250.000. Pada tanggal 5 November, persediaan barang dagang mengalami debit 7 juta dan utang dagang mengalami kredit 7 juta. Pada tanggal 6 November, utang dagang mengalami debit 1 juta dan persediaan barang dagang mengalami kredit 1 juta. Pada tanggal 10 November, piutang dagang mengalami debit 8 juta, beban angkut penjualan mengalami debit 250.000, penjualan mengalami kredit 8.250.000, harga pokok penjualan mengalami debit 6 juta dan persediaan barang dagang mengalami kredit 6 juta. Pada tanggal 11 November, persediaan barang dagang mengalami debit 4.500.000 dan beban angkut pembelian mengalami debit sebanyak 500.000, utang dagang mengalami kredit 5 juta. Pada tanggal 12 November, utang dagang mengalami debit 3.250.000, kas mengalami kredit 3.185.000, potongan pembelian mengalami debit 65.000. Pada tanggal 13 November, retor penjualan mengalami debit 1.600.000, piutang dagang mengalami kredit 1.600.000, persediaan barang dagang mengalami debit 1.200.000, harga pokok penjualan mengalami kredit 1.200.000. Pada tanggal 14 November, kas mengalami debit 6.272.000, potongan penjualan mengalami debit 128.000, piutang dagang mengalami kredit 6.400.000. Pada tanggal 20 November, piutang dagang mengalami debit 6 juta, beban angkut penjualan 250.000, penjualan 6.250.000 pada kredit. Harga pokok penjualan 4.500.000, persediaan barang dagang mengalami kredit 4.500.000. Pada tanggal 28 November, retor penjualan mengalami debit 1.500.000, piutang dagang mengalami kredit 1.500.000. Persediaan barang dagang mengalami debit 800.000 dan harga pokok penjualan mengalami kredit 800.000. Laporan laba kotor PT Cahaya Terang periode November 2020. Penjualan 14 juta, retur penjualan 3.100.000, potongan penjualan 128, ditambah menjadi 3.228.000.
Penjualan bersih sebanyak 10.772.000. Harga pokok penjualan 9.500.000. Beban akut pembelian 750, potongan pembelian 65.000. Jika ditambah menjadi 815, maka total harga pokok penjualan 9.415.000. Laba kotor periode November 2020 Rp1.357.000. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?